Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendot TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan pariwisata sumber pendapatan asli daerah. Baik, ini sudah di segmen terakhir nih ya perjumpaan kita mungkin dari Bang Leo dan juga Mbak Maya. Ya. Dari masing-masing kalian sendiri ada tidak mungkin target atau kegiatan yang nantinya dilakukan ya untuk meningkatkan sektor wisata agar lebih dikenal luas oleh masyarakat? Mungkin dari Mbak Maya terlebih dahulu. Kalau dari kami itu memang kebetulan Mas Hatta baru habis rakernas ya di pusat. Jadi memang ada beberapa program unggulan yang nanti kita akan make sure juga di Bengkulu. Desa wisata ya Mbak ya? Iya, jadi memang ada sosialisasi dan edukasi namanya untuk pembinaan desa wisata. Jadi bagaimana memastikan teman-teman yang membuat desa wisata ini menjalankan wisata itu dengan konteks berkelanjutan tadi. Nah itu menjadi PR besar kita sebetulnya bersama-sama. Namun pesan saya bahwa berwisata tuh nggak harus jauh, wisata tuh nggak harus mahal juga gitu. Kemudian mulailah dari diri sendiri. Jadi betul-betul menyiapkan apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita makan. Karena membawa sesuatu tetapi tidak dimakan itu adalah sebuah pemborosan karbon ya. Kenapa saya bilang pemborosan karbon? Ini yang banyak orang tidak tahu Mbak Agnes. Kenapa ketika kita membeli satu makanan dan tidak dihabiskan, resource untuk effort untuk membuat satu piring mie goreng ini tadi itu sumber dayanya udah banyak banget. Gitu loh. Ketika itu mubazir maka kita sama dengan tidak menyayangi alam ya. Jadi memulai dengan diri sendiri. Bahwa Bengkulu ini sungguh sangat amat istimewa gitu dan saya sangat bangga sekali membanggakan Bengkulu ini keluar bahwa kita punya sesuatu yang tidak orang punya dan saya harap hal ini juga ada di hati rekan-rekan semuanya sehingga membangun PAD itu ya harus dari kita. Benar. Kita dulu karena Bengkulu ini yang bersumber PAD-nya itu baru heritage ya, belum ada sumber wisata lain di luar yang konvensional milik perorangan. Kalau yang dari sisi pemerintah kan kita hanya wisata heritage saja seperti rumah Bung Karno, rumah Fatmawati, Benteng Malabro, itu pun aduh murah sekali Mbak, cuma Rp5.000. Makanya kalau ke sana jangan sendiri, rame-rame. Satu RT juga nggak apa-apa, biar PAD-nya makin banyak gitu. Bener. Karena saya yakin tidak semua orang Bengkulu ini pernah berwisata ke rumah Bung Karno, rumah Fatmawati. Jadi mereka hanya mengetahui, tapi belum tentu mereka pernah masuk. Benar. Gitu loh. Jadi untuk bisa bercerita dengan orang, kita harus tahu dulu nih. Jadi saya pikir kalau yang belum pernah, ayolah kita datangin gitu loh. Karena sangat sayang kalau misalnya mereka dari Bengkulu tapi nggak tahu misalnya destinasi mereka tuh apa gitu, aja, tidak bisa memperkenalkan, tidak bisa menjelaskan. Betul. Jangan cuma ke mall ya. Oke, Bang Leo sendiri ada tidak mungkin? Ya, saya berharap sih kita punya visi misi Bengkulu 2050, 2100. Jangan berganti pemimpin, ganti program, ganti proyek, ganti kebijakan begitu. Jadi kita punya visi Bengkulu 2050, 2100 atau apa. Jadi fokus ke pengembangan itu. Ingin saya sampaikan juga UMKM diperhatikan, dampak efisiensi tahu sendiri karena sekarang UMKM susah, gimana ada kebijakan yang membantu UMKM biar laris, biar apa. Terus juga digitalisasi kata Mbak Maya tadi. Jadi pemanfaatan media sosial itu untuk promosi Bengkulu, kita juga sudah pintar semua paling enggak kan untuk media sosial, mau itu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, terus TikTok sekarang lebih ini. Jadi pemanfaatan itu untuk bisa Bengkulu dikenal oleh masyarakat nasional dulu Indonesia. Jangan malu gitu, jangan malu dan jangan buat malu gitu kan. Jadi beranikan diri untuk seperti kita nganggap kita ngundang tamu lah Nis. Nah, jadi jaga sikap, jaga perilaku. Ya paling enggak kalau misalnya ada mau tamu nih, halaman jangan banyak sampah, terus kembang-kembang dipercantik begitu kan, bunga-bunga tata-tata
meja tamu atau apa, masuk ke rumah mungkin pencahayaan atau apa wangi ruangan atau apa makanan dipersiapkan seperti kita menyambut tamu di rumah lah. Jadi kita anggap daerah Bengkulu bisa pede untuk menyambut tamu itu, dan akhirnya mereka pulang, mereka bercerita, saya kemarin ke Bengkulu, saya datangin itu, saya makan itu gitu. Sesuatu yang menarik. Benar-benar. Jadi banyak faktor ya yang bisa kita lakukan agar nantinya wisata yang wisata yang ada di Bengkulu ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, seperti misalnya dari fasilitas tadi ya, aksesnya pun juga harus diperhatikan. Ya. Aksesnya, fasilitasnya, pelayanannya, mungkin sektor wisatanya misalnya makanannya gitu ya, UMKM dan masih banyak lagi. Dan juga kita harapkan semoga masyarakat ini bukan cuma datang, tapi misalnya dengan sekedar berstory ya, story terus di-mention dan dikasih tahu alamatnya di mana, itu sudah salah satu bentuk promosi ya bagi anak muda. Gak kebayang kalau misalnya tol udah jadi, orang Palembang bisa tiap hari kalau ini. Seperti misalnya Mak tadi ya, Mbak bilang ya, sering live gitu kan, apa salahnya live di tempat wisata seperti itu juga menarik perhatian masyarakat untuk datang ke sana. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. untuk Bang Leo dan juga Mbak Maya sudah memberikan edukasi yang banyak untuk kita semua, seperti apa strategi ya yang harusnya kita lakukan untuk meningkatkan pariwisata di Bengkulu. Pemirsa, demikian Berendo kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Berendo selanjutnya.